Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Kamis, 9 Juli 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Hosea, bab 11, ayat 1b, dilanjutkan ayat 3 sampai 4, dan ayat 8c sampai 9. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anak itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Aku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam Injil hari ini,
Yesus menyerukan kepada para murid-Nya untuk pergi menjadi pewarta. Tugas utama setiap pewarta adalah menyampaikan kepada orang lain tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Warta itu sendiri mengandung arti yang sangat mendalam, yakni Tuhan sendiri telah datang. Maka semua orang perlu untuk mengetahuinya, karena Tuhan membawa keselamatan. Tuhan juga telah memberikan bekal dan kemampuan kepada mereka yang diutusnya, agar dapat menghadapi bahaya dengan berani. Namun tetap harus diingat bahwa bukan kehebatan yang menjadi tujuan, apalagi yang ingin dipamerkan, melainkan sikap kesederhanaan dan tetap setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tugas yang sama sekarang dipercayakan kepada kita. Kita diutus ke tengah dunia yang berbeda dari zaman para rasul. Namun wartanya tetap sama, yaitu kedatangan dan kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Jika kita sungguh yakin Tuhan hadir di tengah kita, maka itulah inti pewartaan kita. Sebagai pewarta, marilah kita mewartakan kedatangan Tuhan, mulai dari hal-hal yang sederhana dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam lingkungan kita. Tuhan Yesus, Engkau mengikut sertakan kami, umat-Mu, untuk mewartakan kehadiran-Mu di dunia ini. Berilah kami hati yang tulus terhadap semua seruan-Mu. Amin.